Selamat sore saudara-saudara. Kita lanjutkan perkuliahan hari ini dengan analisis risiko. Oke. Sebagian materi ini telah saudara terima di mata kuliah pengantar manajemen keuangan dan manajemen keuangan. Namun di sini kita lebih perdalam lebih dalam lagi terkait dengan analisis risiko. Nah, seperti yang pernah saudara pelajari di waktu saudara mengambil di pengantar manajemen keuangan, risiko adalah situasi di mana kejadian outcome-nya itu tidak pasti. Nah, jadi kejadiannya tidak pasti, maka ada risiko di situ. Kalau hanya kejadiannya cuma satu dan pasti, tentu tidak ada risiko. Nah, biasanya istilah risiko itu juga dipergunakan dengan istilah lain, yaitu uncertainty, yaitu suatu yang ketidakpastian. Nah, sekarang kita lihat. Dulu saudara waktu belajar PMK juga sudah tahu salah satu cara untuk mengukur risiko adalah dengan melihat probabilitas kejadian. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau saya ingin mendapat profit, maka berapa probabilitas kejadian saya mendapat profit tersebut. Ini sudah pernah di PMK. Nah, sekarang kita lihat contoh nyatanya. Ada dua proyek, yang satu proyek A, yang satu proyek B. Kondisinya sama persis dalam suatu negara yang sama. Nah, sehingga kalau kondisi booming terjadi di proyek A, proyek B juga mengalami booming. Begitu pula kondisi normal dan resesi. Nah, probabilitas kejadian kondisi booming adalah 25%, normal 50%, resesi 25% juga. Kalau booming, proyek A memberikan outcome profit berupa keuntungan sebesar 600, project B 500, project A masih, namun dalam kondisi normal 500, project A dalam kondisi resesi 400. Nah, berarti berapa expected profit dari project A? Berarti probabilitas kejadian dikalikan dengan laba yang kita harapkan. Nanti diperoleh nilai yang kita harapkan. Berarti kita lihat di sini, 0,25 dikalikan 600 sama dengan 150, 0,5 kalikan 500 sama dengan 250, 0,25 kalikan 400 sama dengan 100. Berarti expected profit dari project A kita adalah Rp500. Bagaimana dengan project B? Dengan cara yang sama, probabilitas dikalikan expected outcome kita sama dengan expected profit kita. Kita lihat juga project B diperoleh nilai 500. Nah, berarti dalam kondisi seperti ini, dengan asumsi resikonya belum kita ketahui, maka project A dan project B sama-sama memberikan return bagi kita sebesar 500. Nah, terus tentu kita tidak hanya bicara tentang return, tetapi kita juga melihat resiko. Nah, untuk melihat resiko, kita bisa melihat dari probabilitas yang namanya discrete dan continuous. Nah, ini kita lihat di sini, distribusi probabilitas discrete dari project A dan project B. Nah, waktu saudara belajar PMK, saudara akan langsung otomatis melihat di sini. Nah, untuk melihat resiko, saudara bisa menggunakan range, yaitu untuk project A, range adalah data tertinggi 600 dikurangi data terendah 400. Berarti project A range-nya 200. Sementara project B, range dengan data tertingginya adalah 800, data terendahnya 200, berarti range-nya 600. Tentu dari sini dikatakan project B itu lebih beresiko, high risk. Nah, dibanding project A dengan return yang sama-sama 500, tentu kita akan memilih project A. Nah, itu kalau kita menggunakan range, cara pengukuran risiko yang sangat sederhana. Nah, kalau kita buat distribusi probabilitas continuous, gambarnya lebih smooth. Nah, waktu di PMK, cara yang paling baik untuk mengukur risiko adalah menggunakan standar deviasi, di mana XI ini adalah return kita, kemudian dikurangi rata-rata return, dikuadratkan, kalikan probabilitas kejadian pada kondisi ekonomi, entah itu booming, normal, ataupun resesi. Kita lihat di sini, untuk project A. Nah, kita masukkan XI-nya tadi, kita lihat di sini, XI-nya 600. Kemudian rata-rata profit yang kita harapkan adalah 500. Berarti
600 dikurangi 500 dikuadratkan, kalikan probabilitas kondisi booming 0,25. Ditambah expected profit pada saat kondisi normal 500 dikurangi rata-ratanya 500 dikuadratkan, kalikan probabilitas. Ditambah expected return pada saat kondisi resesi dikurangi rata-rata dikuadratkan, kalikan probabilitas. Maka ketemulah standar deviasi sebesar 70,71. Dengan cara yang sama, kita hitung Project B 212. Ini artinya apa? Project B memiliki penyimpangan terhadap nilai standar lebih besar. Nah, kalau penyimpangannya lebih besar, tentu risikonya juga besar. Oke. Nah, jadi berdasarkan tadi, kalau datanya seperti tadi, berarti kalau return-nya sama, tentu kita akan memilih project dengan resiko yang lebih rendah, yaitu project A. Nah, namun ada kalanya, katakan suatu return memilih A, karena return-nya tinggi di A. Tetapi resikonya milih B, karena standar deviasi dari project B lebih kecil. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, berarti kan ada ketidakkonsistenan antara return kita pilih A, resiko kita pilih B. Maka kita pergunakan koefisien variasi. Nah, koefisien variasi itu menunjukkan penyimpangan. Nah, kita lihat koefisien variasi didapat dari standar deviasi dibagi expected return kita. Dalam kasus Project A, berarti 70,71 dibagi expected return-nya 500, sementara Project B 200 dibagi 500. Dari sini, nilai koefisien variasi terbesar menunjukkan resiko yang lebih besar. Berarti tentu kita harapkan pilih koefisien variasi yang lebih kecil. Itu terkait risk and return yang pernah saudara terima di pengantar manajemen keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori utilitas. Teori utilitas juga saudara pernah belajar waktu bicara risk and return di PMK. Pada dasarnya manusia itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Ada risk averse, risk netral, dan risk seeker. Risk averse, mayoritas kita ada di risk averse, yaitu apa? Orang yang cenderung tidak menyukai resiko. Sehingga kalau ada tambahan satu poin resiko saja, dia akan meminta tambahan return lebih besar. Nah, biasanya kalau dalam bentuk grafik, dia menyerupai diminishing marginal utility. Sementara kalau risiko netral, pada dasarnya orang mengatakan bersifat risiko itu adalah kehendak Tuhan. Jadi semuanya urusan Tuhan. Jadi dia relatif tidak terlalu peduli tentang risiko. Karena masalah hidup dan mati itu urusan Tuhan. Bagaimana bentuk kurvanya? Biasanya dalam bentuk constant marginal utility of money. Jadi risikonya bertambah 1, return-nya bertambah 1 is okay dia. Beda dengan risk averse, dan dia akan menuntut return lebih besar. Kalau risk seeker, ini orang yang senang pada risiko, atau dulu di PMK disebut risk lover, pecinta risiko. Sudah tahu main judi akan kalah, namun dia tetap menyukai judi. Nah, itu yang disebut risk seeker. Nah, secara grafik, ini diminishing marginal utility ini biasanya terjadi pada orang-orang risk averse. Ini konstan adalah risk netral, increasing adalah risk seeker. Ini sama saja. Nah, terus bagaimana kalau kita melihat suatu proyek atau investasi? Nah, saudara pernah belajar capital budgeting teknik yang namanya net present value. Net present value didapat dari expected cash flow, cash inflow kita berapa yang kita harapkan, dikurangi dengan initial investment. Nah, dalam kondisi normal rumus ini bisa dipakai. Namun dalam kondisi di mana ada 2 proyek dengan tingkat risiko yang berbeda, maka kita perlu mempertimbangkan risiko. Nah, di sini ada 2 alternatif. Apakah dari rumus NPV itu pembilangnya yang kita sesuaikan, atau penyebut yang bagian bawah. Nah, dalam kasus yang pertama, ini risk adjusted discount rate, penyebutnya lah yang akan disesuaikan. Jadi tingkat R-nya, tingkat diskonto WACC dulu waktu kita belajar, nah itu disesuaikan dengan premi resiko. Sehingga RADR-nya di kita NPV-nya kita pakai RADR lagi, bukan WACC, di mana RADR-nya adalah
WACC ditambah premi resiko. Itu kalau penyebutnya yang diubah. Bagaimana kalau pembilangnya yang diubah? Kalau pembilangnya diubah, maka kita kalikan alfa di terhadap expected cash flow kita kalikan alfa. Ini yang disebut sebagai certainty equivalent approach. Sementara penyebutnya tetap mempergunakan WACC. Bagaimana mendapatkan alfa? Tentu ada satu pembelajaran sendiri di mata kuliah statistik berdasarkan data-data masalah. Nah, kemudian teknik lain untuk mempertimbangkan resiko dalam pembuatan keputusan kita adalah decision tree, pohon keputusan. Pohon keputusan ini pernah saudara pelajari di mata kuliah MKPP atau Operation Research, mata kuliah pengambilan keputusan. Nah, di sini kita lihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan. Kalau kita satu investasi ada dua kemungkinan, sukses sama gagal. Kalau sukses berapa return, kalau gagal berapa return. That is decision tree, ada alternatif-alternatif. Kita lihat contohnya. Nah, di sini katakanlah ada suatu perusahaan ingin mengintroduce produk baru. Produk baru tersebut ada dua kemungkinan yang dia buat. Apakah dia melaunching dengan harga yang mahal, high price, atau melaunching dengan harga low price. Kalau high price di harga 38.000, low price di harga 32.400. Kalau dia melaunching di harga high price, maka pasti kompetitor juga akan bereaksi. Reaksinya bagaimana? Apakah kompetitor akan menaikkan harga atau membuat produk yang lebih rendah harganya? Probabilitas kompetitor bereaksi menaikkan harga itu adalah 0,6, probabilitas kompetitor membuat produk dengan low price adalah 0,4. Nah, kondisi ekonomi tahun depan diperkirakan bisa booming, normal, dan resesi. Probabilitas kejadiannya 30%, 50%, dan 20%. Berarti probabilitas masing-masing kejadian ketika perusahaan membuat produk dengan harga yang tinggi adalah high price dan kondisi booming, berarti 0,6 dikalikan 0,3 sama dengan 0,18. Nah, kalau perusahaan membuat produk dengan harga yang mahal, kemudian direspon oleh kompetitor dengan harga mahal pula, kemudian kondisi booming, maka probabilitasnya kejadiannya adalah 18%. Di mana perusahaan mampu mendapatkan profit 60.000. Bagaimana kalau kondisi normal? Berarti high price 0,6 dikalikan 0,5 sama dengan 0,3. Bagaimana kalau kondisi resesi? 0,6 kalikan 0,2 sama dengan 0,12. Nah, ini terlihat dalam bentuk decision tree, pohon keputusan. Nah, sebaliknya kalau misalnya perusahaan membuat strategi harga tinggi, kemudian direaksi oleh kompetitor dengan membuat produk yang harganya lebih rendah, maka probabilitas kejadiannya 0,4. Kalau kondisi ekonomi booming 0,3, maka probabilitas totalnya adalah 0,4 kalikan 0,3 sama dengan 0,12. Sementara kalau kondisi normal 0,4 kalikan 0,5 sama dengan 0,2. Kondisi low price kemudian resesi 0,4 kalikan 0,2 sama dengan 0,08. Oke. Nah, dari sini kita lihat masing-masing kejadian profit itu berapa. Oke. Setelah itu kita kalikan antara probabilitas dengan expected profit, dengan profit kita pada masing-masing kondisi. Berarti 0,18 kalikan 60.000 sama dengan 10.800. Nah, ini semua kita jumlah. Sesuai rumus di awal tadi, kita jumlah semua. Ternyata kalau perusahaan membuat produk dengan harga mahal, maka kemungkinan kejadiannya adalah profit perusahaan yang diperoleh adalah 38.800. Logika yang sama, di sini kita buat produk dengan harga yang rendah, low price. Logikanya juga sama, cara perhitungannya sama, maka diperoleh profit 32.400. Nah, tentu karena kita bicara profit, berarti keputusan kita bagaimana? Tentu saja kita pilih profit terbesar, 38.800, berarti keputusan kita adalah membuat produk dengan harga yang mahal. Oke? Nah, ini kalau data yang diketahui adalah expected profit, maka kita pilih profit tertinggi.
ada kalanya yang diketahui datanya adalah cost. Di sini bukan profit, tetapi cost. Maka tentu kalau ini kita ubah menjadi cost, berarti expected cost kita tentu pilih yang terendah. Oke, paham? Nah, kita lanjutkan. Nah, selain menggunakan decision tree, kita bisa juga menggunakan simulasi dan sensitivity analysis dari program Excel di komputer. Ini tidak kita jelaskan. Kita masuk dengan cara alternatif berikut terkait dengan risiko ketidakpastian. Ini juga ada di mata kuliah MKPP. Namanya maksimin dan minimak regret. Ya, saudara mungkin pernah tahu. Maksimin artinya apa? Di antara yang mini-mini, di antara yang minimum, kita pilih yang maksimum. Dengan kata lain, di antara berbagai kemungkinan yang buruk yang terjadi, kita pilih yang the best skenario-nya. Artinya, best of the worst dalam kasus maksimin. Nah, kita lihat. Ini ada pilihan investasi. Apakah kita investasi atau tidak investasi? Nah, kalau kita investasi ada dua kemungkinan, sukses dan gagal. Nah, kita lihat. Kalau kita investasi dan kita sukses, bisnis kita memperoleh profit 20.000. Kalau kita invest dan kemudian gagal bisnis kita rugi 10.000. Nah, berarti yang minimum yang mana? Tentu kita pilih yang minimum adalah minus 10.000. Terus, kalau kita tidak investasi dan dijalankan oleh orang lain dan sukses, berapa kerugian saya? Saya tidak ada kerugian apapun. Kemudian kalau dijalankan teman saya, ternyata bisnisnya gagal, saya juga tidak mengalami kerugian apapun. Berarti yang sini mininya adalah 0. Di antara mini minus 10 dan 0, maka keputusan saya apa? Kalau berdasarkan maksimin, kita pilih di antara minimum-minimum, tadi di antara minimumnya di sini adalah minus 10 dan 0, kita pilih yang maksimum. Berarti yang kita pilih maksimum antara minus 10 dan 0, yang paling besar adalah 0. Nah, berarti dalam kasus maksimin, maka keputusan kita adalah do not invest. Oke? Nah, terus bagaimana dengan minimak? Soalnya masih sama, tetapi ini adalah minimak penyesalan. Jadi di antara penyesalan maksimum, kita pilih yang minimum. Nah, data tadi kita tambahkan dengan penyesalan, matrik penyesalan. Nah, maksudnya apa ini? Tadi, kalau saya invest dan kemudian sukses, saya mendapat 20.000. Berarti penyesalan saya ada nggak? Oh, tidak ada penyesalan, karena saya untung. Nah, berarti suksesnya penyesalannya adalah 0. Kalau saya invest, kemudian ternyata dijalankan gagal bisnis tersebut, berarti saya rugi 10.000. Penyesalannya berapa? Tentu sebesar 10.000 tersebut. Nah, kalau saya tidak invest, kemudian ternyata bisnis tersebut diambil oleh teman saya dan sukses, berarti saya nyesal. Nyesalnya berapa? Coba dulu kalau saya invest, saya akan dapat 20.000. Berarti penyesalan saya adalah 20.000. Kalau saya tidak invest, kemudian dijalankan oleh teman saya dan teman saya rugi, berarti penyesalan saya berapa? 0. Kenapa? Untung saya tidak invest. Kalau saya invest, teman saya ikut dong seperti teman saya, yaitu saya akan rugi 10.000. Nah, dari sini kita pilih yang maksimum. Nah, dari sini di antara ini kita lihat ya, di antara maksimum kita pilih minimum. Yang pertama, strategi investasi, apakah kita mau penyesalannya 0 atau 10.000? Kita pilih yang maksimum 10.000. Kalau kita tidak invest, berarti yang maksimumnya berapa? 20.000. Di antara yang maksi-maksi ini, kita pilih yang minimum. Berarti kita akan pilih investasi. Jadi minimum penyesalan saya adalah sebesar 10.000. Oke. Nah, dalam kondisi ketidakpastian seperti kondisi hari ini di tahun 2020 di mana seluruh dunia mengalami COVID, coronavirus disease. Nah, orang mau investasi juga menjadi ragu-ragu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Pertama, tentu mencari tambahan informasi.
Jadi kalau saudara mau investasi dalam kondisi penuh ketidakpastian, carilah informasi dari pihak yang berwenang. Itu yang terkait dengan nomor 2. Request the opinion of an authority. Dalam kasus di Indonesia, kalau orang mau berinvestasi, dia akan bertanya kepada BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kemudian dalam kondisi ketidakpastian, maka kita harus bisa mengendalikan lingkungan bisnis kita supaya kita tidak mengalami kerugian yang signifikan. Nah, bila perlu kita melakukan diversifikasi. Ini juga sudah pernah saudara pelajari di mata kuliah PMK. Diversifikasi artinya apa? Jangan tanamkan bisnis Anda pada satu bisnis saja, tetapi masuk ke beberapa bisnis. Harapannya apa? Ketika satu bisnis gagal, kegagalan itu bisa ditutupi oleh bisnis di tempat lain. Nah, kemudian terkait dengan nilai tukar. Nilai tukar merupakan salah satu yang fluktuasinya tinggi dan berpengaruh terhadap biaya perusahaan. Oke. Nah, kita lihat yang namanya nilai tukar rupiah. Kemarin sebelumnya awal tahun masih ada di 14.000, sekarang karena ada virus sudah naik ke 16.500. Nah, kalau fluktuasi seperti ini, tentu menjadi sulit bagi pengusaha untuk menentukan biaya terkait biaya-biaya bahan bakunya. Nah, untuk mengurangi resiko terhadap perubahan nilai tukar tersebut, maka kita bisa melakukan hedging. Jadi kita melakukan tindakan pengcoveran nilai tukar terhadap resiko nilai tukar. Nah, biasanya ada 2 kontrak yang bisa kita lakukan, yaitu forward dan future. Nah, apa bedanya forward dan future? Kalau future, produknya adalah standar. Contohnya yang ada di galeri investasi, di situ ada namanya agrodana future. Nah, berarti kalau saudara mau membeli emas, itu ada satuan-satuannya. Per lot-lotnya ada berapa, misalnya 1 juta, kelipatan 10 juta, seperti itu. Nilainya standar dan sangat liquid. Kenapa? Karena ada standarnya, berarti dia bisa diperdagangkan. Beda misalnya saya melakukan bisnis, saya membutuhkan US dollar, katakanlah 499.000 US dollar. Nah, ini saya tidak bisa melakukan transaksi melalui future contract. Maka saya bisa datang ke bank melakukan perjanjian forward contract. Jadi, agreement forward itu apa? Perjanjian untuk membeli atau menjual suatu mata uang tertentu atau aset tertentu dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Itu forward. Jadi dia jumlahnya bisa bebas. Sementara kalau future jumlahnya standar. Nah, berikutnya terkait dengan risiko juga, dalam bisnis selalu ada yang namanya asymmetric information. Ini juga sudah pernah saudara belajar di PMK. Nah, ada pihak yang memiliki informasi lebih banyak dibanding pihak lain. Nah, kita ambil contohnya dalam perusahaan asuransi. Yang namanya perusahaan asuransi, siapa yang mengetahui kondisi fisik seseorang? Tentu kita sendiri dibanding perusahaan asuransi. Maka biasanya kalau saudara mau apply membeli polis asuransi, saudara akan dilakukan pengecekan oleh perusahaan asuransi supaya perusahaan asuransinya tidak rugi. Kok bisa rugi? Karena begitu dia masuk ternyata orang-orangnya pada sakit semua dan kemudian dalam tempo singkat meninggal semua, tentu perusahaan asuransi harus membayar yang namanya uang pertanggungan. Nah, kemudian terkait dengan asymmetric information itu ada yang namanya adverse selection. Adverse selection itu apa? Kecenderungan dalam bidang asuransi, kecenderungan orang sakit untuk membeli asuransi. Nah, padahal diharapkan orang sehatlah yang membeli asuransi. Ketika dia sehat, dia beli asuransi. Jangan ketika sakit baru masuk membeli asuransi. Namun yang terjadi adalah adverse selection. Justru orang-orang yang sakit karena sudah tahu penyakit kanker, maka dia baru mau daftar di perusahaan asuransi. Waktu sehat, dia tidak mau daftar. Itu yang dimaksud dengan adverse selection, di mana low quality good akan mendrive, akan menghilangkan high quality good. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah moral hazard. Moral hazard terkait kecenderungan untuk melakukan tindakan yang bisa merugikan pihak lain. Jadi kalau ngambil yang namanya asuransi,
Anda harus menggunakan prinsip utmost good faith ketika melakukan penutupan asuransi. Ya. Jadi antara asuransi dan Anda harus dilakukan kejujuran yang sempurna. Jadi kalau Anda merokok, Anda harus ngomong. Jangan sampai Anda merokok, kemudian Anda tidak mengomong ketika membeli polis asuransi, yang terjadi adalah saudara meninggal kena kanker paru, maka itu tidak ditanggung oleh asuransi. Nah, bagaimana cara perusahaan-perusahaan yang seperti asuransi tersebut mengurangi moral hazard? Maka bisa dia menggunakan specific precaution. Ya, specific precaution itu apa? Kondisi yang harus terpenuhi selama periode tertentu. Jadi kalau selama periode tersebut terjadi resiko, Anda tidak diganti oleh perusahaan asuransi. Atau perusahaan asuransi bisa melakukan co-insurance. Jadi yang namanya Manulife bisa melakukan reasuransi ke maskapai reasuransi Indonesia. Oke, perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan dengan minggu depan.